Ya, assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya mau review singkat Kulkas Motawan ya. Ini buat teman-teman yang bertanya tentang Kulkas Motawan, ini saya buatin videonya. Ya, untuk harga kulkas ini kalau kita lihat di online satu lebih ya, hampir mendekati 2 juta deh kalau nggak salah. Nggak tahu sih, saya jujur saya nggak pernah beli ya teman-teman. Saya nggak pernah beli dan saya nggak pernah pakai untuk kulkas Motawan ini. Ini juga terus terang kulkas motor bawaan yang saya bongkar kulkasnya udah motowan. Jadi kalau teman-teman bertanya sama saya, ini kulkas PNP nggak di Erking? Nah, kalau masalah itu saya kurang tahu ya teman-teman. Ini kulkas saya alasin karena dia udah di center ya teman-teman. Saya nggak mau ini kena benturan, makanya ini saya alasin bantal biar nggak rubah senterannya. Tinggal dirakit aja. Ini crankcase-nya nih. Kalau dilihat dari crankcase sih sepertinya ini kayaknya udah sedikit kegerus ya. Jadi saya nggak bisa jawab kalau kulkas motawan ini bisa PNP apa enggak. Soalnya saya nggak pasang ini dari nol ya teman-teman. Jadi saya kurang paham ya teman-teman ya untuk pemasangannya. Kulkas ini bisa langsung PNP ataupun tidak. Kalaupun nggak bisa PNP nih ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman beli kulkas motawan nggak seharga 2 juta, dipasang nggak bisa PNP, harus rubah sana rubah sini, ya bukan kulkasnya rusak sih sebenarnya. Pola pikir teman-teman harus dirubah. Yang namanya modifikasi. Kalau modifikasi itu sedikit banyak harus melakukan modifikasi juga. Ini kan kulkas bukan kulkas bawaan Erking ini motawan. Ini kan kulkas modifikasi, apalagi ini struknya udah naik. Ya, jadi kalaupun nggak PNP, kalau kata saya mah masih dalam tahap wajar. Soalnya itu kulkasnya bukan orisinil. Kalau teman-teman nggak mau repot ya, saya nggak mau repot lah, pengennya langsung PNP. Ya ngapain beli motawan? Dia pakai aja kulkas orisinil. Oke, sekarang kita lanjut ke kulkasnya ya. Saya akan review sebentar kekurangan dan kelebihannya. Oke, untuk kulkas motawan ini, kalau teman-teman lihat ya, ini sedikit lebih lebar ya. Loh, saya nggak ada kulkas ori lagi. Kulkas orinya masih di tukang bubut. Cuman ini udah saya ukur ya. Ini perbedaannya sekitar 0,2 sampai 0,3 mili ini. Bandul kanan kirinya. Yang keduanya, kalau teman-teman lihat ya, di sini ada keterangan ya. 50 plus 1,6. Artinya ini udah naik struk 1,6 mili. Jadi motawan ini bukan langkahnya bukan 52 ya, tapi 51,6. Dan 1,6 ini bagi dua ya, teman-teman. 0,8 ke atas, 0,8 ke bawah. Jadi dia bukan 1,6 tok ke atas, enggak. 1,6 ini bagi dua. Langkah aslinya 51,6. Jadi kalau ada yang bilang kulkas 52, bohong gitu. Aslinya 51,6. Yang selanjutnya ya teman-teman, nih di sini dia udah ditutup dengan nilon atau teflon lah, bahasa apalah. Nih sini kan aslinya Erking, harusnya di sini ada cowakan ya, di sini dia udah ditutup. Jadi dengan pemakaian kulkas motawan ini, selain cc-nya naik, cc naik karena struknya dia naik, kompresi primer ini jauh lebih padat. Sama motawan memang di sini lubang ini nggak ditutup, cuman kalau teman-teman perhatiin tuh lubangnya kecil. Ini lubang pennya. Ini kalau ditutup lebih padat lagi nih kompresi primernya. Yang selanjutnya teman-teman, ini motawan naik struk 1,6, bukan main dari lubang pen ya. Kan ada tuh pen struk ya. Nah teman-teman misalnya punya ya kulkas standar Erking, struknya pengen disamain dengan motawan, pengen langkahnya minta mau dibikin sama 51,6, teman-teman nggak bisa, nggak perlu beli kulkas motawan juga, beli aja penstruk ninja. Penstruk ninja yang naiknya 0,8 mili. 0,8 berarti totalnya 1,6. 0,8 ke atas, 0,8 ke bawah, jatuhnya akan sama dengan motawan. Total struk 51,6. Jadi kalau teman-teman ganti setang seher, tetap aja ini struknya 51,6, nggak berubah, karena dia mainnya bukan di lubang big end ya, tapi mainnya bukan main dari pen, tapi dari lubang big endnya udah bergeser. Juga kalau di motawan ya teman-teman, sisi pinggir ininya tuh penuh penuh ini. Kalau standar Erking di sini ada nut di pinggirnya.
Yang tengahnya sedikit agak kosong ya, sekitar 0,3 mili mah. Kalau motawan ini penuh. Jadi Krukas motawan ini kelebihannya selain struknya panjang yang berakibat cc-nya ikut naik, kompresi primer ini akan jauh lebih tinggi. Yang selanjutnya Krukas ini lebih berat. Nah, Krukas lebih berat, torsi juga lebih kuat. Itu untuk kelebihan dari Krukas motawan. Ya, itu kelebihannya ya teman-teman. Sekarang saya akan jawab kekurangannya ya. Ya, ada kelebihan pasti ada kekurangannya, ada kekurangan juga ada kelebihannya ya. Untuk kekurangannya ya teman-teman, ini kayaknya nggak PNP ini Krukas. Kalau saya lihat dari diameter, juga saya lihat dari posisi pen big end ini. Tuh. Ini kan dia nongol tuh. Ini kalau teman-teman bisa lihat, nih kayak ada yang mentok ya di sini. Tuh di ringnya. Ada bekas nih, ada noda. Nah, tuh nggak mau fokus. Nah pokoknya kelihatan lah di sini nih, di ringnya nih, tuh pinggir-pinggirnya nih kayak ada yang mentok ke sini, ke crankcase. Ini juga crankcase kayaknya udah dibesarin sedikit sih. Saya nggak bisa mastiin ya ini PNP apa enggak, soalnya saya nggak masang ini dari nol. Cuman kalau dilihat dari fisik dan noda bekasnya ini kayaknya ini nggak PNP. Ini kayaknya udah sedikit dirubah di crankcase-nya. Yang selanjutnya ya teman-teman, untuk pemasangan Krukas ini ya, karena ini struknya berbeda, otomatis kalau teman-teman pasang ini di racking, apalagi kalau mesinnya portingan, teman-teman wajib hitung ulang semua durasi. Karena dengan struknya berbeda, ini kan struknya bertambah, otomatis deck clearing berubah, TMA berubah, TMB juga berubah. Jadi teman-teman sedikit banyak harus paham lah dengan namanya durasi buka tutup dan arti dari deck clearing gitu. Saran dari saya teman-teman, kalau mau masang Krukas motawan ini, nggak usah kasih ke saya ya. Yang lain juga banyak, yang lain yang lebih hebat juga banyak. Kasih ke spesialis mekanik 2 tak yang paham dengan hitungan buka tutup, yang paham dengan hitungan durasi, yang paham dengan hitungan deck clearing. Jadi biar nggak ngaco, karena beda ya teman-teman. Ini saya kasih contoh ya sedikit. Stroke 50 tinggi exhaust 27 dengan deck 1 itu akan beda hasilnya dengan stroke 51,6 tinggi exhaust 27 dan deck 1. Durasinya beda, rasanya juga beda, performa juga beda. Jadi harus paham ya teman-teman. Jadi ini bukan langsung plug, jadi teman-teman harus hitung. Saran saya serahin deh ke ahlinya, ke yang emang udah terbiasa dengan 2 tak. Kekurangan yang selanjutnya ya teman-teman, ini saya akan jelasin dengan agak-agak berat ya. Nah pakai teori ya ini agak-agak berat. Di setiap Krukas itu ada namanya nih RSR atau singkatan Road Stroke Ratio, perbandingan langkah dengan panjang stang seher piston. Langkah dan panjang stang seher perbandingannya. Kalau teman-teman mau lebih jelas, googling aja, cari RSR, Road Stroke Ratio. Ini saya kasih contoh gambaran ya. Ini piston, ini setang, ini Krukas. Nah, ini titik tengah. Ini begini ya. Salah. Ini dah. Nah, gini lah. Ini piston ya, stang, Krukas. Ini stroke 50 ya, S50 panjang stang 100. Ini di sudut 90. Nah, ketika racking aslinya dengan stroke 50, panjang stang saya 100, ketika piston menuju langkah 90 derajat atau 270 ya di sini. Kita ambil 90 aja ya biar gampang, kan bisa begini-begini belok-belok. Ketika posisi piston ada di langkah 90 derajat dengan stroke 50 panjang stang 100, posisinya dia begini. Nah, ilustrasinya seperti ini. Sekarang kita akan rubah stroke-nya 51,6 S 51,6 PS 100. Nah, gitu dah. Sorry kalau gambarnya jelek ya. Nih, yang ini berubah nih. Stroke-nya 51,6, panjang stang seher 100. Ketika langkah 90 derajat, karena stroke-nya
lebih panjang sedikit 51,6, otomatis ini kan akan bergeser ya, akan sedikit keluar di sudut 90 derajat ini. Posisi piston, posisi stang akan sedikit menekuk nih, begini nih. Efeknya apa kalau menekuk gini? Ini kan inner, ya. Nah, di sini nih lemahnya, gesekan piston akan besar. Karena apa? Karena struknya bertambah tapi panjang stang sernya tetap. Sekilas itu ya teman-teman tentang RSR. Ya mungkin ini terlalu jauh, terlalu berat. Kalau buat awam, buat pemula ini terus terang ini terlalu berat. Cuman ini gambaran aja, gambaran ini di Krukaz tuh ada namanya RSR. Ya emang cuma 1,6, sedikit. Istilahnya menekuknya ketika langkah 90 derajat nggak terlalu banyak karena dia sedikit. Cuman tetap aja akan berbeda hasil RSR-nya ketika struk 50 dan panjang stang 100 dengan struk 51,6 dengan panjang stang 100 itu tetap beda hasil akhirnya RSR-nya. Makanya kalau untuk motor struk yang tinggi kayak RX-Z atau kayak Ninja kan stang sernya bukan ikut bertambah panjang. Tujuannya apa? Biar dapat hasil RSR yang bagus. Karena kalau makin panjang struknya tapi stang sernya makin pendek, makin begini nanti si posisi pistonnya ketika di sudut 90 derajat. Jadi malah nge-L banget. Gesekannya akhirnya di sini makin besar. Tapi nggak usah terlalu dikhawatirin ya teman-teman tentang angka RSR ini mah. Ini mah cuma sedikit, pengaruhnya cuma sedikit. Ya walaupun tetap berbeda sedikit, saya cuma menyampaikan aja secara teorinya. Untuk mengurangi gesekan mah udah saya bikinin videonya. Ini contohnya, ini pistonnya nih. Teman-teman bisa lah, ini kan tuh pada baret begini ya. Lubangin aja ini, bikin jalur oli sama dicowak di sini. Udah ada di video sebelumnya. Teman-teman cek aja video saya yang lain. Ya, jadi untuk kesimpulannya ya, teman-teman, untuk Krukaz ini, kalau emang teman-teman punya dana, punya budget, beli aja, bagus kok ini. Ini Krukaz nggak masalah. Asal teman-teman itu aja mau agak repot sedikit sama pasang dan setel ulang semua durasinya. Durasi blok berubah semua ini ketika teman-teman pakai Krukaz ini. Berubah total dari deck, TMA dan TMB itu berubah total. Jadi saya saranin teman-teman serahin ke yang ahli atau yang udah biasa main 2 tak. Untuk paket versi murahnya juga teman-teman sebenarnya bisa ya bikin Krukaz orisinil kayak Moto One gini. Ya misalnya ini kan harga 1 juta lebih ya, hampir 2 juta. Kalau teman-teman punya Krukaz orisinil gitu, pengen modifikasi seperti ini nih pakai nilon gitu atau pakai teflon nutup atau menutup cowokan atau bikin kompresi primer lebih padat ya, teman-teman juga bisa. Alternatifnya nggak perlu beli Krukaz Moto One, modif aja sendiri. Ini seperti ini nih, ini contoh ya, ini contoh Krukaz saya nih yang dulu saya modif pakai teflon, pakai nilon. Itu yang hijau-hijau itu semua nilon. Sama aja itu fungsinya seperti ini, bikin padat kompresi primer. Untuk ngejar langkahnya nih, pengen langkahnya struknya sama dengan Moto One 51,6 ya sama teman-teman. Kalau nggak mau repot ya beli aja penstruk Ninja. Ninja banyak tuh yang jual penstruk 0,8 sampai penstruk 1 mili juga ada. Beli aja penstruk 0,8 berarti total naik ke atas ke bawah 1,6 sama dengan Moto One. Jadi, versi murahnya seperti itu. Untuk sedikit modif agak berat, misalnya mau ngejar beratnya, ngejar bobotnya, atau ngejar merubah titik jatuhnya, geser torsinya, teman-teman bisa modif, bisa dengan memperberat, diisi timah. Cuman kalau itu mah terlalu jauh ya kita bicaranya, terlalu berat kalau itu mah. Kalau buat pemula mah, cuman saya mau kasih gambarannya ke teman-teman. Kalau teman-teman emang pengen Krukaz Moto One tapi nggak punya dana, teman-teman bisa bikin sendiri, bisa modif sendiri. Cuman modifnya juga harus sama yang ahlinya. Untuk biaya modif yang tadi saya sebutin kayak pakai nilon atau ada ya yang dilas pakai babet juga, pakai aluminium, sama beli penstruk. Ya paling kalau hitung-hitungan bubut mah ya paling 500.000 hitung-hitungan bubut mah. Sisanya teman-teman tinggal bayar aja, hargain tuh otak yang bikinnya. Karena yang mahal kan di otaknya. Ya kan kalau modif kayak gitu kan juga tetap pakai hitungan ya teman-teman. Bukan ngasal. Soalnya kalau ngasal getar motor.
Oke, segitu ya teman-temannya untuk review singkat kulkas Moto One-nya. Nanti habis ini saya buatin video untuk cara pemasangan di racking ya. Kita lihat ya nanti ada masalah ataupun enggak ya. Mudah-mudahan semuanya lancar-lancar aja. Soalnya kan saya nerima mesin sudah dalam kulkas Moto One. Nanti kita tinggal cross check ulang lagi. Ini permasalahannya nanti ada di mana. Oke, terima kasih ya teman-temannya atas waktunya.